Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, juga tetap semangat belajarnya ya. Oke teman-teman, pagi hari ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPB. Nah, apa itu KPK? KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan ya teman-teman? KPK ini merupakan kelipatan persekutuan terkecil teman-teman. Nah, kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lainnya. Nah, untuk cara penyelesaiannya, nih ada 3 cara untuk menentukan KPK. Yang pertama adalah dengan mendaftar kelipatan setiap bilangannya. Kemudian teman-teman tentukan kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan pohon faktor. Nah, KPK ini dapat ditentukan dengan mengkalikan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya paling besar. Nah, untuk cara ketiga, yakni dengan menggunakan teknik sengkedan. Nah, KPK diperoleh dengan mengalikan semua faktor prima yang ada, teman-teman. Nah, contohnya coba teman-teman perhatikan. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Cara penyelesaian yang pertama kita gunakan dengan mendaftar kelipatan. Nah, teman-teman masih ingat kan? Contoh nih, 28. Kita mulai dari 28. Kemudian berapa teman-teman? Ya, 28 ini ditambah lagi dengan 28. Hasilnya adalah 56. Ditambah lagi 28 menjadi 84. 84 ini ditambah lagi 28 jadi 112 dan seterusnya. Untuk bilangan selanjutnya adalah 42. Oke, 42 ini kita mulai dari 42. 42 ditambah 42 hasilnya adalah 84. Kemudian kita tambahkan lagi 42 menjadi 124 dan seterusnya. Nah, teman-teman perhatikan, di sini adakah bilangan yang sama? Ada nih, kebetulan cuma ada satu di sini. Ya, yang paling adalah 84. Ya, jadi KPK atau kelipatan persekutuan terkecilnya dari 28 dan 42 adalah 84. Nah, cara kedua dengan pohon faktor. Nah, kita cari nih faktorisasi prima dari bilangan-bilangan yang tadi ditanyakan. Ya, 28. 28 ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu ya teman-teman. Bisakah dibagi 2 28 ini? Bisa. 28 bagi 2 adalah 14. Kemudian masihkah 14 ini bisa dibagi 2? Bisa ya, 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Kemudian, lihat, ini 7 sudah bilangan prima. Maka sudah selesai, berhenti di sini. Berapa saja faktor dari 28 ini? Ya, faktornya adalah 2, 2, dan 7. Maka faktorisasi prima dari 28 adalah 2 dikali 2 dikali 7. Nah, teman-teman perhatikan. Angka 2 ini, bilangan 2 ini berulang sebanyak 2 kali. Ya, perkalian berulang bisa kita ubah menjadi bilangan pangkat. Jadi 2 pangkat 2 dikali 7. Ya, bilangan selanjutnya adalah 42. Nah, 42 ini kita cari nih faktorisasinya. 42 bisakah dibagi 2? Bisa ya. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. Kemudian 21 ini apakah masih bisa dibagi 2? Ya, tidak bisa ya teman-teman. Maka kita bagi dengan bilangan prima lainnya. 42 ini bisakah kita bagi dengan angka 3? Ya, bisa. Berapa 21 dibagi 3? 21 dibagi 3 hasilnya adalah, ya betul, 7. Nah, 7 ini sudah bilangan prima, maka kita berhenti di sini. Maka bilangan-bilangan prima dari faktor dari 42 ini adalah 2, 3, dan 7. Jadi faktorisasinya kita bisa tulis seperti ini. Faktorisasi prima dari 42 adalah 2 dikali 3 dikali 7. Nah, teman-teman ingat kembali. Tadi, cara menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor, yakni dengan mengkalikan semua bilangan prima. Nah, jika ada yang sama, pilih yang pangkatnya paling besar. Baik, sini lihat.
2 pangkat 2 dan 2 ini sama ya bilangannya. Mana yang paling besar, 2 pangkat 2 atau 2? Ya, yang paling besar adalah 2 pangkat 2. Selanjutnya 3 ini sendirian, tetap kita pilih. Nah, 7 ada 2, bilangannya sama, kita ambil saja salah satunya. Jadi, KPK dari 28 dan 42 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7 sama dengan 84. Nah, sama ya teman-teman. Seperti cara yang pertama tadi hasilnya 84. Nah, pakai cara poin faktor pun hasilnya 84. Kita gunakan cara ketiga, yakni cara sengkedan, teknik sengkedan. Langkahnya, nah kita buat dulu garis seperti ini, kemudian kita tulis di sini angkanya tadi 28 dan 42. Kita bagi dengan angka terkecil, bilangan terkecil. Bilangan prima terkecil, mohon maaf teman-teman. Nah, berapa nih bilangan prima terkecilnya? 2. Bisa tidak 28 dibagi 2? Bisa ya. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. Kemudian masih bisakah bilangan-bilangan ini dibagi 2? Masih ya, 14 bisa nih dibagi 2. Kita bagi lagi dengan 2. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. 21 dibagi 2. Nah, 21 dibagi 2 hasilnya bukan bilangan bulat, teman-teman. Maka kita tulis lagi saja di sini 21. Oke, selanjutnya kita bagi lagi. Masih bisakah bilangan-bilangan ini dibagi 2? Tidak bisa ya. Coba kita ganti. Kita ganti dengan angka 3. Bisakah bilangan-bilangan ini dibagi 3? Oke, 21 bisa dibagi 3. Maka kita bagi dengan 3. 7 dibagi 3 hasilnya bukan bilangan bulat. Maka kita tulis lagi 7. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Selanjutnya kita bagi lagi. Nah, bisakah dibagi angka 3? Nah, bilangan ini masih bisa dibagi angka 3 tidak? Tidak bisa. Dibagi angka 5 juga tidak bisa. Maka kita bagi dengan angka 7. 7 bagi 7? 1. 7 bagi 7, 1. Nah, kalau udah 1 seperti ini sudah selesai teman-teman. Sekarang kita tentukan berapa dong KPK-nya. Nah, ingat kalau dengan teknik sengkedan ini, KPK ini dapat diperoleh dengan mengkalikan semua faktor prima yang ada. Nah, faktornya ini nih. 2, 2, 3, dan 7. Maka KPK dari 28 dan 42 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Hasilnya sama dengan 84. Nah, teman-teman, itulah 3 cara dalam menentukan KPK. Silahkan teman-teman gunakan cara yang menurut teman-teman paling mudah. Yang paling mudah teman-teman pahami, yang teman-teman bisa. Nah, gunakan cara yang paling mudah itu. Boleh cara tadi mendaftar kelipatannya, kemudian dengan cara font faktor ataupun dengan teknik sengkedan. Oke, selanjutnya adalah FPB. Apa ya FPB? FPB ini merupakan faktor persekutuan terbesar, teman-teman. Nah, untuk faktor persekutuan terbesar dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Nah, untuk menentukan FPB ini juga ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa mendaftar faktor setiap bilangan, kemudian menentukan faktor persekutuan terbesarnya. Nah, cara keduanya, teman-teman bisa menggunakan pohon faktor, ya seperti tadi. Nah, FPB ini ditentukannya dengan mengkalikan semua faktor prima yang sama dan pangkatnya yang terkecil. Nah, ingat teman-teman, kata kuncinya adalah faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, untuk cara ketiga, yakni dengan sengkedan, FPB ini diperoleh dengan mengkalikan semua faktor prima yang membagi habis kedua bilangan tersebut. Ya, kata kuncinya adalah membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, coba teman-teman perhatikan contoh berikut. Tentukan FPB dari 45 dan 60. Oke, cara penyelesaian pertama kita menggunakan mendaftar faktornya. 45. Bilangan berapa saja yang habis membagi 45, teman-teman? 1, betul. Kemudian 45 ini bisakah dibagi 2, teman-teman? Tidak bisa ya. Baik, sekarang kita bagi 3, bisakah teman-teman? Ya, bisa. Kemudian berapa lagi? 5.
berapa lagi? 9. Ini bilangan-bilangan yang membagi habis 45 ya teman-teman. Kemudian 15, kemudian 45. Baik, bilangan selanjutnya adalah 60. Bilangan-bilangan berapa saja yang membagi habis 60 teman-teman? Oke, 1 betul. Kemudian bisakah 60 ini dibagi 2? Ya, bisa ya. Kemudian dibagi 3, 60. 60 bagi 3 bisa? Ya, bisa ya, hasilnya bulat. Kemudian dibagi 4 bisa tidak? 60 bagi 4? Ya, 60 bagi 4 juga bisa. Kemudian berapa lagi? 5, 6, selanjutnya 10, selanjutnya 12, 15, 20, 30, dan terakhir adalah 60. Nah, coba sekarang teman-teman perhatikan. FFP itu merupakan faktor persekutuan terbesar. Nah, coba lihat persekutuan. Bilangan yang sama di faktor 45 dan 60, tapi yang paling besar teman-teman. Ini 1 sama, kemudian 3 juga sama, 5 juga sama, kemudian 15. Nah, mana yang paling besar? Nah, yang paling besar adalah 15. Jadi FPB dari 45 dan 60 ini adalah 15. Oke, cara kedua adalah dengan pohon faktor. Ya, 45 kita cari faktornya. 45 bisakah dibagi 2? Tidak bisa. Kita bagi dengan angka 3. 45 bisa dibagi 3. Bisa berapa? 15. Kemudian 15 ini bisakah dibagi 3? Masih bisa ya. Berapa? 5. Nah, karena 5 ini sudah bilangan prima, maka kita berhenti di sini. Ya, berarti faktornya berapa saja? 3, 3, dan 5. Bisa kita tuliskan faktorisasi prima dari 45 ini adalah 3 dikali 3 dikali 5. Nah, karena 3 ini perkalian berulang, ya, maka bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat. Jadinya 3 pangkat 2 dikali 5. Oke, bilangan selanjutnya adalah 60. 60 kita cari faktor primanya. 60 dibagi 2 bisa? Bisa ya. 10 bagi 2 adalah 30. Kemudian 30 bisa dibagi 2. Bisa. 30 bagi 2 adalah 15. Kemudian 15 ini apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Coba kita bagi 3. Bisa. 15 bagi 3 adalah 5. Nah, karena 5 juga sudah bilangan prima, maka berhenti ya. Jadi, bilangan-bilangan primanya adalah 2, 2, 3, dan 5. Maka faktorisasi prima dari 60 ini adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau kita bisa tulis 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, teman-teman ingat, tadi menentukan FPB dengan pohon faktor ini kuncinya adalah mengkalikan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Oke, kita lihat. Di sini bilangan prima yang sama adalah nih angka 3 ya, sama. Nah, 1 3 pangkat 2, yang 1 3 saja. 3-nya pangkat 1 ini. Mana yang paling kecil? Nah, yang paling kecil adalah 3. Ya, kemudian 5 juga sama nih. Kita ambil yang salah satu aja. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 45 dan 60 adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke, selanjutnya cara ketiga, yakni dengan cara sengkedat. Ya, sama seperti tadi, kita buat dulu garis seperti ini. Kemudian kita letakkan angka-angkanya 45 dan 60. Kemudian kita bagi dengan faktor prima terkecil. Nah, langkah pertamanya sama seperti tadi. Ya, bisakah di antara bilangan ini ada yang bisa dibagi angka 2? Ada. Kalau ada, kita tuliskan saja di sini dibagi 2. 45 dibagi 2. 45 dibagi 2. Hasilnya bukan bilangan bulat, teman-teman. Jadi kita tulis saja lagi di sini 45. 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30. Nah, masih bisakah di antara bilangan ini dibagi 2? Masih bisa ya. Maka kita bagi lagi dengan angka 2. 45 dibagi 2 masih belum bisa, kita tulis lagi. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Selanjutnya, masih adakah bilangan di antara kedua bilangan ini yang bisa dibagi 2? Ya, tidak ada. Dibagi 3. Oke, ada.
kita bagi 3. 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, karena kedua bilangan ini bisa dibagi dengan angka 3, maka angka 3 ini kita bulatkan, teman-teman, kita lingkari. Selanjutnya kita bagi lagi. Masih bisakah dibagi angka 3? Oke, masih bisa nih, 15 bisa dibagi 3, maka kita tulis lagi. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dibagi 3 tidak bisa ya, hasilnya bukan bilangan bulat, maka kita tulis saja di sini 5. Oke, kita bagi lagi. Oke, masih bisa dibagi angka 3 bilangan-bilangan ini? Tidak bisa ya, maka kita bagi dengan angka yang lain. Kita bagi dengan angka 5 bisa. Ya, 5 bagi 5 adalah 1. 5 dibagi 5 adalah 1. Kalau sudah 1 seperti ini berarti sudah selesai. Nah, karena tadi kedua bilangan tersebut bisa dibagi angka 5, maka kita lingkari. Nah, teman-teman, selanjutnya berapa FPB dari 45 dan 60? 45 dan 60 ini. Ingat kata kuncinya tadi, kalau dengan teknik sengkedan, faktor persekutuan terbesar ini diperoleh dengan mengkalikan semua faktor prima yang membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, tadi yang membagi habis kedua bilangan tersebut adalah nih yang dilingkari. Ini angka 3 dan 5. Maka FPB-nya dari 45 dan 60 ini adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, itu dia teman-teman cara untuk menentukan FPB. Silahkan teman-teman cari yang menurut teman-teman paling mudah dipahami yang teman-teman bisa. Oke, untuk contoh lainnya. Tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 30. Nah, kalau ini gimana nih? 24 dan 30. Cari KPK dan FPB-nya. Teman-teman boleh pakai cara tadi dengan cara mendaftar atau dengan cara pakai pohon faktor atau dengan teknik sengkedan. Nah, di sini Ibu menggunakan teknik sengkedan, teman-teman, untuk menentukan KPK dan FPB dari 24 dan 30. Ibu letakkan di sini bilangannya 24 dan 30. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Angka pertamanya bisa dibagi 2, bisa ya nih. Ada yang bisa dibagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, kedua bilangan ini bisa dibagi 2, maka kita lingkari. Selanjutnya, masih adakah yang bisa dibagi 2? Masih ya, nih 12 bisa dibagi 2. Oke, kita bagi lagi 2. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. 15 dibagi 2, nah hasilnya bukan bilangan bulat, maka kita tulis lagi 15. Selanjutnya, nah karena kedua-duanya tidak bisa kedua bilangan ini tidak bisa semuanya dibagi 2, maka tidak usah kita lingkari yang kedua ini. Ya, kita biarkan saja. Kemudian kita bagi lagi, masih bisakah ada yang bisa dibagi 2? Ada ya, karena ini masih bisa dibagi 2, maka kita bagi lagi dengan angka 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 15 dibagi 2, bilangannya tidak bulat, maka kita tulis lagi 15. Selanjutnya, kita bagi lagi. Nah, masih bisakah dibagi 2? Oke, tidak ada yang bisa dibagi 2 ya. 3 dan 15 tidak bisa dibagi 2. Baik, maka kita bagi dengan bilangan prima lainnya, yakni bilangan 3. Bisakah dibagi 3? Bisa. Ya, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 15 dibagi 3 hasilnya adalah berapa, teman-teman? Ya, adalah 5. Nah, karena kedua bilangan ini bisa dibagi oleh angka 3, maka angka 3 ini kita lingkari. Kemudian, masih bisa dibagi angka 3. Tidak bisa. Terakhir dibagi angka berapa nih yang bisa nih? Angka 5. 1 bagi 5, kita tulis lagi saja di sini 1 ya, karena tidak bisa. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Nah, karena kedua-duanya sudah angka 1 ini berarti selesai. Nah, yang mana nih KPK-nya? Nah, KPK adalah semua faktornya, semua bilangan primanya. Ini adalah KPK. Jadi KPK-nya adalah 2
dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, itu kesemuanya adalah KPK. Atau kita bisa tulis 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 120. Nah, yang mana FPB? Nah, FPB tadi kuncinya apa? Yang membagi habis kedua bilangan. Ya, yang mana? Nah, yang dilingkari FPB-nya. Jadi FPB dari 24 dan 30 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, itu dia teman-teman caranya. Nah, teman-teman silahkan gunakan saja cara yang paling mudah menurut teman-teman. Oke, agar lebih paham, mari teman-teman kita latihan. Coba teman-teman buka latihan 4 di halaman 65 sampai 66. Kemudian teman-teman kerjakan nomor 1 C dan E. Kemudian nomor 2 A dan E. Kemudian nomor 3 D. 4 A dan B. Kemudian nomor 5 B dan C. Ya, jangan lupa kalau sudah selesai dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Ya, teman-teman, Ibu tunggu tugasnya teman-teman. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan via chat. Tetap semangat belajarnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.